salah satu syarat untuk menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang kompetitif, bisa bersaing dengan negara-negara yang lain, tentu akses terhadap dunia pekerjaan ini memang harus dijamin. Isu-isu yang lain saya kira memang tetap penting, tapi kalau kita satu persatu kita preteli, ternyata sulitnya mencari pekerjaan. Saya kira itu adalah menjadi persoalan yang cukup serius. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya sudah melakukan begitu banyak kajian, melakukan begitu banyak diskusi-diskusi dengan berbagai kalangan dan berbagai kelompok untuk mendeteksi sebenarnya apa persoalan yang cukup krusial, yang paling penting dan paling urgen yang dihadapi oleh bangsa Indonesia hari ini. Rata-rata dari hasil diskusi, dari hasil kajian, dan hasil dialog dengan sejumlah pihak, per hari ini sebenarnya persoalan yang paling penting di negara kita yang mesti segera diselesaikan adalah persoalan sulitnya untuk mencari pekerjaan. Ini tentu menjadi persoalan yang cukup serius karena saya kira salah satu syarat untuk menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang kompetitif, bisa bersaing dengan negara-negara yang lain, tentu akses terhadap dunia pekerjaan ini memang harus dijamin. Saya kira hasil obrolan saya, diskusi saya dengan berbagai kalangan beberapa bulan yang lalu, itu kan secara perlahan terkonfirmasi. Ketika misalnya begitu banyak masyarakat yang mengeluhkan bagaimana sulitnya mencari pekerjaan di negara kita hari ini. Dan bahkan kita mendengarkan satu persatu badai PHK yang terjadi secara massal di berbagai tempat juga mengkonfirmasi betapa persoalan akses terhadap pekerjaan ini adalah menjadi persoalan-persoalan yang cukup serius, menjadi persoalan yang saya kira memang harus menjadi stressing yang mesti dijadikan jalan solusinya. Itu bagi saya menjadi prinsip ya terkait dengan bagaimana menjamin setiap warga negara di Indonesia itu mendapatkan pekerjaan, terutama untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang layak. Bahkan kita tahu juga kalau kita membaca hasil data BPS ya, menyebutkan bahwa angka pengangguran di Indonesia per Februari 2025, angkanya itu kan relatif cukup naik. Jika di total itu sekitar 7 juta atau 7,28 juta. Masyarakat yang bisa disebut sebagai yang saat ini sedang menganggur secara terbuka. Biasanya pengangguran yang terbuka ini kan didefinisikan adalah mereka yang satu saat ini belum bekerja, yang kedua sedang berusaha bekerja, yang ketiga adalah mereka yang hopeless, tidak punya harapan untuk bisa bekerja, atau saat ini sedang merasa diterima bekerja tapi belum mulai bekerja. Jadi kalau kita membaca angka-angka statistik, ini data resmi dari BPS disebutkan, tahun 2025, khususnya di bulan Februari, itu angka pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,28 juta. Saya kira ini adalah angka yang cukup fantastis yang mestinya harus diperhatikan secara serius oleh para pemilik dan para pemangku kepentingan di negara kita. Oleh karena itu bagi saya ketika belakangan ini begitu banyak isu-isu yang berkembang, kalau kita ranking satu persatu, ternyata yang dihadapi oleh masyarakat secara umum adalah bagaimana menghadapi persoalan-persoalan yang cukup serius terkait dengan susahnya untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Yang kedua, kalau kita membaca argumen ataupun data-data BPS, ternyata mereka yang disebut sebagai pengangguran terbuka, kebanyakan adalah mereka yang berumur 24 tahun ke bawah. Ini kan adalah anak-anak muda yang sering diklaim sebagai Gen Z atau yang sering disebut sebagai calon bonus demografi untuk menghadapi kejayaan ekonomi, kemantapan ekonomi di tahun 2045. Oleh karena itu ini adalah fakta-fakta yang saya kira tidak bisa terbantahkan bahwa persoalan akses terhadap pekerjaan yang sulit, bagaimana anak-anak muda 15 tahun sampai 24 tahun adalah mereka yang sangat rentan tidak mendapatkan pekerjaan adalah fakta yang kemudian mestinya harus dijadikan sebagai sesuatu yang sifatnya serius. Gen Z, anak-anak muda, kelompok-kelompok milenial adalah mereka yang kemudian rentan. Bagaimana mereka itu akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk kehidupan mereka. Inilah yang saya kira Bapak Ibu semua, mari kita curahkan seluruh perhatian, kemudian intensi, termasuk support kita. Bahwa sebenarnya persoalan kita hari ini, yang paling kita ranking dan paling tinggi itu adalah persoalan sulitnya
untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi isu-isu yang lain saya kira memang tetap penting, tapi kalau kita satu persatu kita preteli ternyata sulitnya mencari pekerjaan. Saya kira itu adalah menjadi persoalan yang cukup serius. Nah, selanjutnya saya tidak ingin mensimplifikasi ya. Kalau kita melihat sejumlah job fair misalnya di berbagai tempat, ada di Kabupaten Bekasi beberapa waktu yang lalu, kemudian juga sempat dilakukan di Jakarta, ataupun di sekitar Jakarta dan sekitarnya, sekitar Jabotabek misalnya. Ini kan menunjukkan bagaimana begitu banyak ratusan ribu orang yang berlomba-lomba untuk mencari pekerjaan dan rata-rata mereka itu sangat sulit. Bahkan ketika ada job fair di Kabupaten Bekasi beberapa waktu yang lalu, itu kan terjadi keributan. Terjadi batu hantam hanya sekedar untuk mencari kesempatan bagaimana mereka bisa diterima oleh sebuah instansi dan perusahaan supaya mereka itu terjamin dalam kehidupannya. Begitupun ketika ada job fair ataupun job fair di Jakarta beberapa waktu yang lalu, saya kira kalau kita membaca statement-statement mereka di media, mereka banyak yang ngeluh. Mereka sulit mendapatkan pekerjaan, ya mungkin karena skillnya, mungkin karena dinilai ijazahnya tidak sesuai, mungkin juga karena faktor-faktor teknis seperti umur, yang menurut mereka bisa menghambat bagaimana persoalan untuk mendapatkan pekerjaan. Dan bahkan ada tawaran bekerja misalnya, itu tidak sesuai dengan ijazah yang dimiliki, tidak sesuai dengan passionnya, tidak sesuai dengan kompetensinya. Yang penting asal bekerja, nggak peduli ijazah, tidak peduli apa yang ditekuni, yang penting mendapatkan pekerjaan, mendapatkan fee tiap bulanan, dan kemudian bisa melanjutkan kehidupan mereka untuk sekedar bertahan hidup. Saya kira ini yang saya kira memang harus menjadi fokus oleh para elit-elit bangsa, oleh para pemangku kepentingan di negara kita. Jangan lagi ada upaya-upaya misalnya bahwa persoalan mencari pekerjaan di negara kita itu dianggap misalnya sesuatu yang kufur nikmat, disepelekan. Karena kalau tidak salah ada pejabat publik, ada seorang menteri yang mengatakan ketika bicara tentang banyaknya masyarakat yang mengeluh mencari lapangan pekerjaan, jangan dianggap itu sebagai sebuah kufur nikmat. Karena seorang menteri itu mengatakan, janganlah kufur nikmat. Kalau sulit mendapatkan pekerjaan, katanya, marilah introspeksi diri, tingkatkan kapasitas, tingkatkan kompetensi, dan yang paling penting teruslah berusaha. Problemnya adalah, saya kira orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan di negara kita, bukan mereka tidak punya kapasitas, bukan mereka tidak punya kompetensi, bukan mereka tidak punya kemampuan, bukan. Tapi kesempatan untuk mendapatkan adalah kesempatan yang sangat rumit. Mungkin mereka tidak punya koneksi, mereka mungkin tidak punya orang dalam, mungkin mereka itu tidak punya akses dari dalam, sehingga kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Dan itulah yang kemudian dihadapi. Karena pada saat yang bersamaan kalau kita cek, begitu banyak orang-orang yang mendapatkan pekerjaan, tentu kelihatan tidak punya kapasitas, tidak punya kompetensi, dan mungkin hanya berdasarkan atas kedekatan-kedekatan dengan pihak-pihak tertentu. Itu kan fakta-fakta yang memang selama ini tidak bisa kita bantah. Bahkan di pejabat-pejabat publik kita menyaksikan satu persatu, ada satu orang yang bisa merangkap dengan sejumlah jabatan-jabatan penting, misalnya dia wamen, merangkap jadi komisaris, belum lagi komisaris ini, komisaris itu, jabatan ini, jabatan itu. Ada sesuatu yang paradoks menurut saya. Satu sisi di kalangan masyarakat itu sudah mulai bermunculan kanan kiri orang yang mengeluhkan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Dan itu terkonfirmasi. PHK terjadi di mana-mana. Job fair itu diserbu oleh begitu banyak calon-calon pencari pekerja. Kemudian angka kemiskinan yang terus bertambah. Ini kan fakta yang tidak bisa dibantah. Dan itu terkonfirmasi. Artinya apa? Pada level grassroots, pada level masyarakat secara umum, per hari ini, bahwa persoalan untuk mencari pekerjaan itu adalah persoalan yang cukup serius yang saya kira perlu diantisipasi dan perlu dicarikan jalan keluarnya oleh para pemangku kepentingan di negara kita. Dan pada saat yang bersamaan, inilah yang saya sebut sebagai paradok. Paradok itu adalah sesuatu yang saling bertolak belakang. Kalau di kalangan masyarakat dan akar rumput, kesulitan mencari pekerjaan, tapi justru di level elit kan kita bisa menyaksikan ada orang yang mungkin jabatan publiknya, gajinya itu berlipat-lipat karena posisinya bisa double. Yang seperti saya contohkan tadi, kan kita bisa saksikan ada wamen, ada orang-orang yang saat ini berada di inner circle kekuasaan, jabatan politiknya bukan satu, bisa dua, bisa tiga, dan bahkan bisa empat. Dan dia bisa mendapatkan bonus, mendapatkan fee dari banyak tempat yang sesuai dengan posisinya sebagai pejabat publik. Oleh karena itu banyak juga yang kemudian dengan nada yang meledek, kata siapa pekerjaan sulit. Tuh lihat pejabat-pejabat kita, pejabat-pejabat publik kita, ada kok yang rangkap jabatan banyak, lebih dari 2 dan bahkan lebih dari 3. Itulah yang saya sebut semacam lelucon dalam kehidupan politik kita hari ini.
Satu sisi begitu banyak kita membaca hampir tiap hari, sulitnya orang mendapatkan dunia pekerjaan, sulitnya orang berbicara tentang bagaimana meningkatkan kapasitas ekonomi mereka. Tapi pada saat yang bersamaan misalnya kita juga melihat pejabat-pejabat publik, pejabat-pejabat penting di negara kita yang jabatan politiknya lebih dari satu. Bagilah jabatan publiknya itu kepada rakyat, sehingga rakyat itu tidak mengeluh untuk mendapatkan pekerjaan. Secara prinsip di akhir pernyataan saya, di akhir apa yang saya sampaikan bahwa jangan anggap, apalagi dituding ketika ada orang yang bicara tentang sulit mencari pekerjaan. Ketika ada orang mengeluh betapa persoalan-persoalan akses terhadap dunia kerja, persoalan ekonomi itu sedang tidak baik-baik saja, itu dianggap mengadu domba. Jangan anggap misalnya ketika ada orang berkeluh kesah betapa sulitnya untuk mendapatkan yang layak di negara kita, itu bukan dianggap sebagai sebuah ancaman. Ini bukan ancaman, ini semacam keluh kesah supaya dicarikan solusinya. Ayo, katanya para pembantu presiden, pada level menteri, wakil menteri, kepala badan, kepala lembaga, dan seterusnya, konon adalah mereka yang punya kapasitas, punya kompetensi, punya jejaring, punya inovasi untuk berkontribusi demi kepentingan bangsa dan negara. Ayo tunjukkan sekarang. Saat ini adalah kondisi bagaimana para pembantu presiden, bahwa stakeholder di sekitar kekuasaan harus mulai unjuk kemampuan mereka, bahwa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang memang bisa membantu persoalan yang dihadapi oleh rakyat hari ini. Salah satunya adalah soal akses terhadap dunia pekerjaan, ekonomi bisa tumbuh secara signifikan. Karena saya kira di tengah gonjang-ganjing situasi yang tidak menentu, terutama di tengah situasi global yang saya kira cukup luar biasa dinamisnya, tentu para pejabat publik itu tidak cukup hanya mengandalkan gimmick, tidak hanya cukup mengandalkan retorika, tidak cukup hanya mengandalkan sebatas omongan-omongan indah yang sebagai pemantik lip service di pernyataan publik. Yang paling penting adalah mereka harus menunjukkan mereka itu kompeten, mereka punya kapasitas, punya kompetensi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan kita. Akses terhadap pekerjaan, setelah itu adalah soal ekonomi, termasuk juga menghilangkan pengangguran, termasuk juga bisa menghilangkan kemiskinan. 4 faktor ini adalah menjadi faktor real dan penting yang mestinya menjadi perhatian serius yang saat ini sedang dihadapi oleh pemerintahan kita. Ayo, para pemerintah, ayo para pembantu-pembantu presiden, wakil presiden, dan seterusnya, habiskan seluruh energi untuk menyelesaikan apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat saat ini yang cukup serius, yaitu persoalan sulitnya untuk mencari pekerjaan. Sekali lagi, kalau ada orang kanan kiri yang kemudian mengeluhkan, orang yang curhat, susahnya mencari pekerjaan, itu bukan sebagai sebuah ancaman. Itu bukan rongrongan. Ini hanya sebatas ingin menyampaikan betapa Indonesia saat ini sedang mengalami hal yang disebut dengan sulitnya mencari pekerjaan. Dan sekali lagi, janganlah disebut itu sebagai kufur nikmat. Karena banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan bukan karena mereka tidak hebat, bukan karena mereka tidak punya kapasitas, bukan. Mungkin saja dia tidak beruntung, mungkin saja dia tidak punya orang dalam, mungkin juga dia kanan kiri itu mentok karena tidak punya koneksi yang kemudian menggaransi dirinya untuk bisa bekerja di tempat manapun. Saya kira di situ, mari kita curahkan bahwa persoalan kita hari ini adalah persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, persoalan kemiskinan, dan persoalan pengangguran. Mari kita habiskan energi kita untuk berkontribusi dan sama-sama kira-kira apa solusi yang mesti dilakukan oleh bangsa dan negara. Salam politik syai'un, pastinya mantap semantap-mantapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.